Yesaya pasal 27. Pada waktu itu Tuhan akan melaksanakan hukuman dengan pedangnya yang keras, besar dan kuat. Atas Lewiatan, ular yang meluncur. Atas Lewiatan, ular yang melingkar. Dan ia akan membunuh ular naga yang di laut. Pada waktu itu akan dikatakan, bernyanyilah tentang kebun anggur yang elok. Aku, Tuhan, penjaganya. Setiap saat aku menyiraminya, supaya jangan orang mengganggunya. Siang malam aku menjaganya. Kehangatan murka tiada padaku. Sekiranya tampak kepadaku puteri malu dan rumput, aku akan bertindak memeranginya dan akan membakarnya sekaligus. Kecuali kalau mereka mencari perlindungan kepadaku, dan mencari damai dengan aku, ya mencari damai dengan aku. Pada hari-hari yang akan datang, Yakub akan berakar. Israel akan berkembang dan bertunas. Dan memenuhi muka bumi dengan hasilnya. Apakah Tuhan memusnahkan umatnya? Seperti ia memusnahkan orang yang memusnahkan mereka? Atau apakah ia membunuh umatnya seperti ia membunuh orang yang membunuh mereka? Dengan menghalau dan dengan mengusir mereka engkau telah melawan mereka. Ia telah menyisihkan mereka dengan anginnya yang keras di waktu angin timur. Maka beginilah akan dihapuskan kesalahan Yakub. Dan inilah buahnya kalau ia menjauhkan dosanya. Ia akan membuat segala batu mezbah seperti batu-batu kapur yang dipecah-pecahkan. Sehingga tiada lagi tiang-tiang berhala dan pedupaan-pedupaan yang tinggal berdiri. Sebab kota yang berkubu itu terpencil. Suatu tempat kediaman yang dikosongkan. Dan ditinggalkan seperti padang gurun. Anak lembu akan makan rumput, dan berbaring di situ menghabiskan dahan-dahan pohon. Apabila ranting-rantingnya sudah kering, maka akan dipatahkan. Perempuan-perempuan akan datang dan menyalakannya. Sebab inilah suatu bangsa yang tidak berakal budi. Itulah sebabnya dia tidak disayangi oleh dia yang menjadikannya, dan tidak dikasihi oleh dia yang membentuknya. Maka pada waktu itu Tuhan akan mengirik mulai dari sungai Efrat sampai sungai Mesir. Dan kamu ini akan dikumpulkan satu demi satu, hai orang Israel. Pada waktu itu sangkakala besar akan ditiup. Dan akan datang mereka yang hilang di tanah Asyur. Serta mereka yang terbuang ke tanah Mesir untuk sujud menyembah kepada Tuhan. Di gunung yang kudus, di Yerusalem. Shalom saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan Yesus. Puji Tuhan kalau kita masih diberi kesempatan hidup hari ini dan dapat mempelajari firman Tuhan, panduan kehidupan dari Yesaya 27 mengenai Israel diselamatkan. Pasal ini bicara mengenai kesudahan dunia. Dunia yang jahat yang digambarkan dalam sastra Aram kuno dengan Lewiatan sebagai monster berkepala 7, musuh dari umat Tuhan. Kejahatan sangat kuat di dunia ini, tetapi pada waktunya dan dengan caranya Tuhan akan menghancurkan dan menghapuskannya dengan total. Saudara-saudara, sebab itu kita harus sungguh-sungguh hidup mengerti apa kehendak Tuhan. Ini mengenai hal apa yang akan terjadi pada akhir zaman. Ayat 2 dan seterusnya bicara mengenai kebun anggur yang diinjak-injak. Tercatat dalam pasal 5 Yesaya, akan dipulihkan di dalam dunia yang baru. Berarti Tuhan akan melindungi, memelihara kembali kebun anggur itu. Ini bicara mengenai Israel, umat Tuhan. Mereka karena kebebalan, karena dosa, tidak mau bertobat, mengalami kesusahan yang luar biasa, dihancurkan, tersebar ke seluruh dunia, dibenci, dan berkali-kali hendak digenosida atau dimusnahkan. Tetapi Tuhan memelihara dan melindungi. Tuhan akan memproses sehingga mereka akan menghasilkan hidup yang berguna
bagi banyak orang dan untuk kemuliaan Tuhan. Akan ada sejumlah besar orang Yahudi yang menjadi murid Kristus. Di ayat 9 mengenai Tuhan bisa menghapus dosa. Israel telah diusir keluar dari tanah perjanjian sebagai hukuman yang keras, didikan Tuhan untuk memurnikan umatnya. Demikian hidup kita. Di ayat 11, Yesaya membandingkan kehidupan rohani Israel dengan ranting-ranting pohon yang mati, yang patah dan hendak dibakar saja. Kita harus memeriksa kehidupan rohani kita. Sungguh-sungguh, apakah masih segar, masih potensial, berguna untuk memuliakan Tuhan, atau sudah tidak? Untuk bisa tetap berguna bagi Tuhan dan jadi berkat bagi banyak orang, caranya adalah kita harus melekat erat hanya kepada Tuhan. Setiap hari, melekat erat hanya kepada Tuhan. Jika kita dapat menghasilkan buah kehidupan, yaitu buah roh, sebagaimana tercatat dalam Galatia 5, maka hal seperti itu menyenangkan hati Tuhan. Pada akhir zaman, suatu kaum sisa orang Yahudi akan menerima Kristus sebagai Mesias dan berkumpul di Yerusalem untuk menyembah Tuhan. Demikian orang yang percaya, taat, dan setia sampai akhir kepada Yesus Kristus akan dikumpulkan di sorga untuk hidup bersama Tuhan, senang selamanya memuji-muji Tuhan. Kiranya firman Tuhan ini menguatkan kita untuk hidup sungguh-sungguh dalam pertobatan setiap hari. Amin. Tuhan Yesus memberkati.